jaw, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings, but I won't leave you. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. I'll be holding you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan juga kami sedang menempuh pendidikan S1 jurusan Pendidikan Sejarah di salah satu kampus, yaitu di kampus Universitas Persatuan Islam. Insya Allah kami di sini akan membahas tentang perkembangan koloni-koloni Inggris di Australia. Karena ada beberapa koloni-koloni Inggris di Australia, tapi di sini kita akan memfokuskan pada pembahasan tentang koloni Victoria. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu profil penyusun dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Nah, itu rekan-rekan profil penyusun dari kelompok 2. Langsung saja ya rekan-rekan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu tentang motif pembukaan koloni. Nah, motif ini adalah motif yang utama mendorong pemerintah Inggris untuk membuka koloni di Australia adalah untuk pemenuhan kebutuhan tempat pembuangan narapidana. Di sini ada 4 motif ya teman-teman. Yang pertama yaitu Venal Settlement, yang kedua ada No-Fly Supply, yang ketiga yaitu Swing to the East, dan keempat yaitu Maritime Base. Nah, Venal Settlement ini adalah pemindahan narapidana ke wilayah Australia. Tujuannya yaitu untuk menjadikan Australia sebagai daerah pembuangan narapidana. Kemudian di sini ada No-Fly Supply, yaitu tempat untuk menjadikan tempat persinggahan dan tempat pangkalan pemasukan kapal-kapal Inggris yang melintasi Samudra Hindia dan Pasifik. Yang selanjutnya yaitu Swing to the East, adalah sebuah motif yang ingin memperlebar kekuasaan ke wilayah timur. Nah, Naval Supply dan Maritime Base ini sama, yaitu untuk menjadikan tempat persinggahan yang tadi. Selanjutnya di sini ada Victoria yang akan dibahas oleh pemateri sekaligus ini, yaitu karena Victoria merupakan negara bagian dari negara Australia. Nah, ini merupakan bendera dari negara Victoria dan ini merupakan lambangnya dari negara Victoria itu sendiri.
alhamdulillah kawan-kawan sekalian, rekan juga alhamdulillah telah memberikan waktu kepada saya untuk meneruskan pembahasan tentang koloni di Australia yang terfokus kepada Victoria, yang dimana Victoria ini adalah suatu negara atau koloni terkecil yang masuk di benua Australia, yang beribu kotakan koloni ini adalah Melbourne. Nah, Victoria ini adalah sebuah negara di selatan timur dari Australia. Dan Victoria adalah negara, walaupun negaranya kecil, tetapi yang paling padat penduduknya tingkat kedua dari negara yang lain atau dari koloni yang lainnya. Sebagian besar penduduknya adalah terkonsentrasi dari daerah sekitar Port Phillip Bay yang mencakup wilayah metropolitan dari modal dan kota terbesar. Kawan-kawan sekalian, rekan sekalian, tadi dibahas di atas bahwa ibu kota koloni Victoria ini adalah Melbourne, yang didirikan pada tahun 1835 oleh John Batman dan John Faulkner. Kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian, ini letak Victoria secara geografis ya berbatasan dengan Selat Bass, Tasmania di selatan, New South Wales di utara, dan Australia Selatan di barat. Nah, Victoria ini juga sebelumnya disebut oleh orang aborigin adalah Coor. Nah, dan juga oleh koloni Inggris, Victoria ini ya disebut sebagai distrik Port Phillip. Nah, dan memiliki julukan Victoria ini adalah the Garden State on the Moors, the place to be, the education state. Nah, dan juga motonya adalah Faith and the Prosperity. Dan untuk luas wilayahnya kita bisa saksikan bersama dari di layar di layar kaca tersebut. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, dan seterusnya akan dibahas oleh rekan saya. Wassalam. Oke, baik, terima kasih kepada kawan-kawanku sekalian yang telah memaparkan bagiannya masing-masing. Nah, sekarang adalah bagian saya untuk memaparkan juga koloni Victoria di Australia. Nah, koloni Victoria sendiri didirikan pada tahun 1803 di bawah pimpinan Letnan Gubernur David Collins. Ya, dia membawa sekitar 402 orang, 703 diantaranya adalah narapidana, 9 orang marinir, 39 prajurit, dan sisanya adalah wanita dan anak-anak. Ya. Nah, pada tahun 1842, warga Victoria diberikan hak suara di Legislative Council karena sebelumnya mereka tidak mempunyai hak suara pada Dewan Legislatif. Nah, pada tahun 1850, Victoria dipisahkan dari New South Wales. Barulah pada 1851, Victoria mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai daerah otonomi sendiri. Namun surat perintah baru dikeluarkan pada 1 Juli 1851 untuk memilih Dewan Legislatif, ya, Dewan Legislatif Victoria. Nah, jadi Victoria di sini mempunyai independensi mutlak sehingga dia keluar ataupun dia mempunyai daerah otonomi sendiri dan memisahkan diri dari New South Wales, sehingga Victoria disebut sebagai koloni baru. Di Victoria, ya, setelah dia memisahkan diri, ditemukan sebelumnya itu telah ditemukan tambang emas, makanya Victoria nanti dia berani untuk memisahkan diri karena setelah ditemukannya tambang emas di Victoria, daerah Victoria ini yang sebelumnya disebut sebagai Port Phillip Bay, distrik Port Phillip Bay, dia maju dari segi ekonomi ataupun perkembangan masyarakatnya, makanya dia berani untuk memisahkan diri. Nah, pada tahun 1839, ini mundur ya dari pemisahan Victoria dari New South Wales, ditemukanlah tambang emas ataupun emas di wilayah Victoria, sehingga dari sejarah bisa dilihat sejarah dari tahun 1839 sampai 1851, sejarah Victoria itu menunjukkan kemakmuran dan kemajuan akibat ditemukannya pertambangan emas dan juga
lewat peternakan biri-biri yang telah dikembangkan oleh masyarakat di Victoria. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang berakibat pada pertumbuhan penduduk. Tentu saja karena ekonomi yang tinggi, makanya para penduduk dari daerah lain mereka tetap terpikat ya dengan pertumbuhan ekonomi di sana, sehingga terjadilah urbanisasi ataupun transmigrasi ke daerah Victoria supaya mereka juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam 10 tahun jumlah penduduk di Victoria meningkat sangat pesat, hampir 7 kali lipat, yang awalnya 76.000 naik menjadi 540.000. Ya, saudara-saudara atau kawan-kawanku sekalian. Nah, pada tahun 1901 maksud saya, mohon maaf, ibu kota Victoria ini adalah Melbourne. Melbourne sendiri nanti dijadikan ibu kota oleh negara Federasi Australia ya kedepannya, sebelum nanti digantikan oleh Canberra ya, karena Victoria ini ibu kotanya Melbourne. Jadi Melbourne ini merupakan pusat ekonomi ya, pusat industri di Australia kelak ketika Australia menjadi sebuah negara federasi. Selanjutnya, antara Victoria dan New South Wales, sebenarnya ini kan mereka ini adik kakak sebenarnya. Namun karena namanya juga adik kakak ya, pasti pernah ada konflik-konflik tertentu ya, misalkan seperti di sini. Antara Victoria dan New South Wales pernah terjadi intercolonial jealousy, perang ekonomi antar koloni. Jadi Australia dan New South Wales ya, mohon maaf karena sebelumnya Australia itu dinamakan New South Wales. New South Wales dan Victoria ini mempunyai konflik ya, konflik ekonomi yang terjadi sekitar lamanya 50 tahunan durasi konflik antara Victoria dan New South Wales ya. Ini diakibatkan ekspor impor di antara kedua wilayah tersebut dipasang pajak sangat tinggi antara keduanya, baik itu Victoria ketika mereka mengekspor barang ke New South Wales, dan juga Victoria ketika mengimpor barang dari New South Wales itu mendapatkan pajak yang tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika New South Wales mengimpor barang ke Victoria ataupun mengekspor barang ke Victoria itu mendapatkan pajak yang sangat tinggi, sehingga terjadilah perang ekonomi antar koloni tersebut ya. Nah, selesainya perang ekonomi ini ketika nanti Australia mendirikan sebuah negara federasi, sehingga koloni-koloni yang lain baik itu Victoria, Queensland ataupun Tasmania, Australia Selatan itu bisa menjadi satu di bawah negara federasi Australia. Baik teman-teman, mungkin itu adalah persembahan dari kelompok kami tentang sejarah ataupun perkembangan koloni-koloni Australia, terutama kami kan berfokus membahas koloni Victoria di Australia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Semoga kalian tidak puas, karena ketidakpuasan nanti akan melahirkan pencarian sumber-sumber atau referensi yang baru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.